Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang membahas tentang morfemis segmental. Baiklah, perkenalkan nama saya Eka Sulistiawati, NIM 201022101. Untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk Bella, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bella Septian Praptaningrum dengan NIM 2010-22-1007. Baik, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pengertian morfologi. Morfologi ialah suatu cabang linguistik yang mempelajari tentang susunan kata atau pembentukan kata. Menurut Ralibi dalam Mulyana, secara etimologis istilah morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari gabungan kata morphe yang berarti bentuk dan logos yang artinya ilmu. Pada kamus linguistik, Ridalaksana, pengertian morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata yaitu morfem. Selanjutnya, satuan morfologi. Satuan morfologi berupa morfem, bebas dan afiks, dan kata. Morfem ialah satuan gramatikal terkecil yang bermakna dapat berupa akar atau dasar dan dapat berupa afiks. Bedanya, akar dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, sedangkan afiks tidak dapat. Akar memiliki makna leksikal, sedangkan afiks hanya menjadi penyebab terjadinya makna gramatikal. Contoh satuan morfologi yang berupa morfem dasar yaitu pasak, unduk, emal, dan lain-lain. Adapun contoh morfem yang berupa afiks yaitu n, di, na, dan lain-lain. Kata adalah satuan gramatikal yang terjadi sebagai hasil dari proses morfologis. Apabila dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan terbesar, akan tetapi dalam tataran sintaksis merupakan satuan terkecil. Contoh kata pada istilah pertukangan kayu, antara lain dirancap, ambal, tondan, dan lain-lain. Charles Hockett menyatakan bahwa morfem adalah satuan gramatik terdiri atas unsur-unsur bermakna dalam satu bahasa. Sejalan dengan pernyataan di atas, morfem dapat disebut sebagai satuan kebahasaan terkecil, tidak dapat lagi menjadi bagian yang lebih kecil, dan terjadi atas deretan fonem, membentuk sebuah struktur dan makna gramatik tertentu. Selanjutnya, Bella. Adapun jenis-jenis morfem, yang pertama, morfem bebas. Morfem bebas ialah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain dapat langsung digunakan dalam pertuturan. Morfem bebas disebut juga dengan morfem akar, yaitu morfem yang menjadi bentuk dasar dalam pembentukan kata. Disebut bentuk dasar karena belum mengalami perubahan secara morfemis. Morfem ini dalam bahasa Jawa dikenal dengan sebutan tembung lingga. Subali Dinata menyatakan bahwa tembung lingga yaitu kata yang belum berubah dari bentuk asalnya. Yang kedua, morfem terkait. Yang kedua, morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam pertuturan.
Morfem ikat disebut juga morfem afiks. Berdasarkan pengertian tersebut, maka morfem terikat merupakan morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai satuan yang utuh, karena morfem ini tidak memiliki kemampuan secara leksikal, akan tetapi merupakan penyebab terjadinya makna gramatikal. Contoh morfem ikat yang berupa afiks yaitu n, di, na, ake, dan lain-lain. Penjelasan mengenai jenis morfem tersebut sejalan dengan pendapat Verhaeghe yang menyatakan bahwa morfem bebas secara morfomis adalah bentuk yang dapat berdiri sendiri, artinya tidak membutuhkan bentuk lain yang digabung maupun dipisah dalam tuturan. Selanjutnya ada proses morfologi. Proses morfologi dikenal juga dengan sebutan proses morfemis atau proses gramatikal. Pengertian dari proses morfologi ialah pembentukan kata dengan afiks. Maksud dari penjelasan akhir ialah pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pembubuhan afiks atau dalam proses afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, penggabungan atau proses komposisi, serta pemendekaan atau proses akromisasi. Parera berpendapat bahwa proses morfemis merupakan suatu proses pembentukan kata berformem jamak. Proses ini disebut proses morfemis karena proses ini bermakna dan berfungsi sebagai pelengkap makna leksikal yang dimiliki oleh sebuah bentuk dasar. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk proses morfologi. Yang pertama, proses afiksasi. Proses afiksasi disebut juga dengan proses pengimbuhan. Proses pengimbuhan terbagi menjadi beberapa jenis. Hal ini bergantung pada letak atau di mana posisi afiks tersebut digabung dengan kata yang dilekatinya. Kata dibentuk dengan mengimbuhkan awalan atau prefiks, sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, atau gabungan dari imbuhan-imbuhan itu pada kata dasarnya atau konfiks. Proses pengimbuhan pada awalan atau prefiks disebut prefiksasi. Dalam paramasastra Jawa disebut dengan atrater. Yang kedua, reduplikasi atau perulangan. Reduplikasi dalam bahasa Jawa dikenal dengan sebutan tembung rangkep, yaitu proses perulangan. Perulangan tersebut berupa perulangan bentuk dasar atau morfem asal atau dwilingga. Perulangan morfem asal dengan perubahan fonem, dwilingga salin suara, perulangan pada silaba pertama atau dwipurwa, perulangan pada silaba awal dengan pergantian bunyi atau dwipurwa salin suara, perulangan pada akhir kata atau dwiwasana, serta trilingga yaitu perulangan bentuk lingga sejumlah 3 morfem asal atau subalidinata. Menurut Suwaji, reduplikasi atau perulangan yaitu proses pembentukan kata dengan cara mengulang bentuk dasarnya. Selanjutnya, morfem segmental. Morfem segmental ialah morfem yang terjadi dari fonem atau susunan fonem segmental, atau bisa juga disebut dengan morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, seperti morfem lihatlah, sikat, dan ber. Jadi, semua morfem yang berwujud bunyi ialah morfem segmental. Sebagai contoh morfem rumah dapat dianalisis ke dalam segmen-segmen yang berupa fonem R, U, M, A,
dan H. Fonem-fonem itu tergolong ke dalam fonem segmental. Oleh karena itu, morfem rumah tergolong ke dalam jenis morfem segmental. Menurut Sohairi, dalam Verhaar mengacu pada pengertian bunyi-bunyi yang dapat disegmentasi atau dipisah-pisahkan. Dengan demikian, sebenarnya bunyi-bunyi bahasa yang telah diuraikan sebelumnya adalah bunyi segmental. Senada dengan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa segmental adalah suatu bentuk fonem yang bisa dibagi. Yang pertama, ada tidaknya gangguan. Yang kedua, mekanisme udara. Yang ketiga, arah udara. Yang keempat, pita suara. Yang kelima, lubang lewatan udara. Yang keenam, mekanisme artikulasi. Yang ketujuh, cara gangguan. Yang kedelapan, tinggi rendah lidah. 9, maju mundurnya lidah. Dan yang terakhir, bentuk bibir. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.